Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Ferry Setioko .official @konsep jualan. Ya, kali ini saya ingin mengulas tentang untung rugi bisnis kolam pemancingan ya sahabat sekalian ya. Nah, sekarang saya berada masih di wilayah Kota Depok ya sahabatku. Daerah ini masih ada yang namanya kolam pemancingan ya sahabat-sahabatku ya. Bisa kita lihat ya sahabat-sahabatku, di sini saya sudah berada di kolam pemancingan. Nah, saya ingin membahas untung rugi bisnis kolam pemancingan. Bicara masalah bisnis pastinya tak lepas dari kata untung dan rugi. Apalagi kita akan memulai menjalankan suatu bisnis yang baru bagi kita. Contohnya seperti yang akan saya bahas, yaitu membuka usaha kolam pemancingan. Tentu saja kita harus cermat dalam memperhitungkan apakah bisnis tersebut nantinya dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya. Sukses bagi orang lain belum tentu sukses untuk kita ya sahabatku, tetapi orang lain bisa sukses, harusnya kita pun bisa. Kuncinya adalah yaitu berdoa, belajar, dan berusaha. Ya, selanjutnya, apakah kolam pemancingan benar bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan? Baiklah, saya akan memberikan preferensi secara seimbang dengan harapan bisa menjadi manfaat sebelum memulai usaha atau bisnis. Apa itu kolam pemancingan? Walaupun sama-sama berisi ikan, tetapi kolam pemancingan itu tidak sama dengan kolam ikan. Jika kolam ikan dibuat untuk budidaya, pembibitan, pembesaran, hiasan, jika ikan hias yang gunanya untuk konsumsi sendiri ataupun dijual sebagai bisnis juga. Sedangkan kolam pemancingan dibuat sebagai tempat penyewaan bagi penghobi mancing yang tujuannya sebagai bisnis saja. Untuk mengetahui lebih tentang kolam pemancingan, sepertinya apa modelnya, bagaimana sistemnya, dan pola daripada konsep kolam pemancingan ini ya sahabat sekalian. Ya, selanjutnya bagaimana membuat kolam pemancingan yang baik. Cara membuat kolam pemancingan yang baik tentunya bentuk dan ukurannya sesuai dengan jenis ikan dan sistem mancingnya yang akan diterapkan nantinya atau konsepnya. Ukuran luas kolam yang ideal, kedalaman air, dan model blower air tentu saja antara jenis dan sistem mancing satu dengan yang lainnya berbeda. Katakanlah pada ukuran lebar kolam untuk jenis lele lebih cocok dengan kolam yang lebih sempit daripada ikan bawal yang butuh kolam yang luas. Saya yakin Anda sahabat sekalian yang budiman penasaran kok bisanya ya ukuran kolam yang baik itu beda-beda buat satu jenis ikan dengan yang lainnya. Terus selanjutnya, selain itu ada 4 faktor lain yang perlu kita pikirkan sebelum membuka atau membuat kolam pemancingan, yaitu 1. Lokasi, 2. Sumber air, 3. Fasilitas, dan 4. Sosial lingkungan. Nah, lokasi menjadi hal baku nomor 1 ya sahabat sekalian. Penentuan lokasi yang strategis, nyaman, mudah dijangkau bisa menjadi aset awal yang menguntungkan. Tetapi karena faktor lokasi yang strategis pula, kita terkadang dihadapkan dengan berbagai dilema, misalnya harga tanah, sewa tanah yang agak mahal ya sahabat sekalian. Terus sumber air, apakah kondisi air tetap stabil di saat musim kering? Jika air tidak stabil, berarti tidak baik untuk kolam pemancingan. Dan selanjutnya fasilitas. Nah, yang dimaksud fasilitas ini, sebagian pemancingan nantinya bisa dipastikan membutuhkan fasilitas seperti 1. Musola, 2. Warung makan, 3. Toilet, 4. Kios perlengkapan mancing, dan lainnya. Jika itu semua itu belum terdapat di lokasi tempat pemancingan yang akan Anda buat nanti, maka perlu disediakan dengan konsekuensi butuh tambahan biaya untuk itu. Dan karena itu sangat dibutuhkan para customer mancing ya sahabatku ya sekalian ya, karena mereka yang mungkin lapar, ingin buang air kecil atau segala macamnya ya sahabat sekalian, jadinya tidak
tidak perlu jauh-jauh keluar dari kolam pemancingan ya sahabatku. Nah, ini fasilitas ini sangat berarti buat mereka para pemancing ya sahabatku ya. Lalu selanjutnya adalah sosial lingkungan. Sosial lingkungan yang kondusif, kolam yang bagus, fasilitas yang lengkap, tempat yang strategis memang menjadikan primadona bagi para pemancing. Memang untuk itu diperlukan modal yang tidak sedikit ya sahabatku untuk membuat kolam pemancingan ini. Mulai dari bangunan, peralatan, dan perlengkapan serta perizinan jika memang perlu. Tetapi semua itu juga bukan jaminan 100% bisnis Anda akan lancar dan menguntungkan ya sahabatku ya. Lalu kita membahas tentang modal kolam pemancingan ya sahabatku. Berbicara masalah modal, sebenarnya ini adalah hal yang relatif sesuai dengan kemampuan dana masing-masing. Kolam pemancingan pun bisa dibuat dengan sederhana, bagus, istimewa, terserah sahabatku sekalian ya yang mempunyai modal. Pemancingan yang bagus tentunya juga butuh biaya yang banyak, tapi juga lebih banyak pengunjungnya, demikian sebaliknya. Prospek kolam pemancingan secara teori sepertinya bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis ini mudah dijalankan, namun dalam prakteknya pun semua tergantung juga bagaimana cara mengelolanya dan memanage keuangannya dan sebagainya ya sahabatku ya. Kolam menjadi prospek yang bagus karena pertimbangan sebagai berikut. 1. Mancing adalah hobi. Kebiasaan pemancing biasanya tidak memikirkan biaya untuk menyalurkan hobinya. 2. Sekarang ini sulit memancing di sungai, rawa, atau danau karena banyak faktor seperti sungai yang tercemar, dangkal, punah, dan sebagainya. Kolam pemancingan sering juga dijadikan sarana berbaur sesama komunitas mancing dalam mengadu keterampilan dalam memancing. Jika melihat peluang di atas, kiranya bisnis pemancingan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan. Tapi saran saya, sebelum membuka pemancingan, alangkah baiknya tetap diriset dan dianalisa lebih terdahulu ya sahabatku sekalian. Dan carilah target-target pemasaran ataupun customer yang hobi mancing ataupun segala macamnya yang mungkin bisa datang ke kolam pemancingan kita nanti ya sahabatku. Nah, selanjutnya saya akan membahas resiko bisnis kolam pemancingan ataupun membuka kolam pemancingan, yaitu menyewakan tempat memancing kemudian memberikan pelayanannya. Berarti bisnis ini merupakan bisnis dalam bidang jasa. Tentu saja segala usaha mempunyai resiko juga ya sahabatku. Resiko yang paling utama adalah tidak laku dan sepi pelanggan. Namun jika kita bisa mengetahui sebelumnya apa yang akan menyebabkan atau resiko tersebut, maka kita akan mudah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Biasanya kolam pemancingan menjadi sepi, ditinggalkan pelanggan karena ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain adalah kurang memberikan pelayanan yang baik, tempat yang kurang nyaman, kualitas ikan yang tidak baik, peraturan mancing yang tidak tepat, tarif yang kurang bersaing, lalu lokasi yang kurang strategis. Nah, inilah beberapa faktor yang menjadikan kendala yang paling dominan. Dan ada faktor lain yang tanpa kita bisa prediksi ya sahabatku sekalian, seperti cuaca, susahnya mendapat pasokan ikan, harga ikan dan pakan yang melambung, serta persaingan usaha. Nah, sekarang adalah kesimpulannya sahabatku. Setelah membaca prospek, usaha juga dengan resikonya, maka bisnis kolam pemancingan bisa menjadi alternatif pilihan peluang usaha untuk sahabat-sahabat sekalian. Apabila Anda mampu mengelolanya dengan baik, kolam pemancingan dapat menjadikan sumur rezeki selamanya, selama hobi mancing tidak hilang dari muka bumi. Namun perlu diingat, kita jangan terlalu berpikir keuntungan saja. Resiko yang saya informasikan tadi perlu menjadi pertimbangan juga. Demikian, semoga bermanfaat.
Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga teman-teman bertambah rezekinya, diberikan kesehatannya, lalu dimudahkan jalannya dalam berusaha. Demikianlah informasi, mudah-mudahan menjadikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.